Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian hadis Rasulullah, kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-8, bab tentang mujahadah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Abdullah Huzaifah ibn al-Yaman al-Ansari al-ma'ruf sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailah faftataha al-baqarah fakultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha thumma iftataha ali imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa iza marra bi su'alin sa'ala wa iza marra bi ta'awuzin ta'awwaza thumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qala sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Abdullah Huzaifah ibn al-Yaman al-Ansari. Sahabat Huzaifah bin Yaman al-Ansari ini al-ma'ruf fi sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan sahabat sir Rasulullah, sahabat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jamaah pernah umrah, pernah haji, itu kalau antum mau masuk ke raudhah ya. Di raudhah itu mimbar Nabi sebelah kanan, makam Nabi sebelah kiri. Nah, ini tengah-tengahnya kan raudhah ya. Ini makam Nabi nih. Makam Nabi ini di belakangnya itu ada gundukan. Ya, gundukan ubin seukuran 5x4 lah. Tingginya segini. Nah, itu disebutnya
Ashabus Sufah. Jadi tempat Nabi menggembleng sahabat-sahabat Nabi untuk berlaku tasawuf sufi. Salah satunya ini sahabat Huzaifah ibnul Yaman al-Ansari. Ada Ibnu Mas'ud, tentunya khalifah yang 4 gitu juga. Gak dikhususin, maksudnya gak diumumin, semuanya khusus. Jadi kalau bahasa kita, di belakang rumah Nabi, kan makam Nabi kan di kamarnya. Di belakang rumah Nabi itu ada tempat khusus untuk mengkader sahabat-sahabat menjadi tokoh sufi gitu kira-kira. Jelas sampai sini? Ya. Nah, nanti kita baca hadisnya sampai akhir, kita ambil beberapa kesimpulan. Jadi sahabat Huzaifah ibnul Yaman ini rupanya sholat berjamaah sama Nabi satu malam. Tidak disebutkan di sini apa sholat isya atau sholat qiyamul lail. Ada yang mengatakan ini sholat isya. Tapi kalau dia katakan sholat isya, kenapa cuma berdua? Gitu. Dan ada yang mengatakan ulama ini adalah qiyamul lail, adalah tahajud. Berarti tahajud itu bolehlah berjamaah. Gitu. Ngajak istri tahajud, boleh nggak? Boleh nggak? Bang Haji Murdo tahajud. Udah bagus. Umpamanya istrinya belum mau tahajud, tapi 5 waktu dikerjakan. Tahajudnya belum full. Jangan ambil ember. Bangun loh. Bina pak kebo. Jangan. Ada itu. Kampung saya begitu. Jadi Bang Haji, ini dia mau disamain imannya istri sama lakinya. Jangan. Kan sering-sering saya bilang, kalau yang namanya perempuan tuh jangan dianggap, jangan disuruh macam-macam ya. Dia udah capek ngurus rumah tangga ya dia, kemudian nyuci dia juga, masak semua dia juga. Nah, makanya kata Nabi, cukuplah ketika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat ditunaikan, dia jaga, dia punya kehormatan ketika suaminya tidak ada, dan nak taat kepada suaminya, langsung masuk surga. Gak usah pakai banyak wirid lah, gak usah pakai banyak majus taklim, bagus-bagus ngikut. Gak usah pakai banyak macam-macam tablik akbar, bagus ngikut juga. Tapi cukup itu dilakukan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dikerjakan, zakat ditunaikan, dia jaga kehormatan. Ya haji mampu, kalau mampu ya, kalau nggak usah dimaksain. Ketika suaminya nggak ada, dijaga kehormatannya, keluarganya, bandanya. Yang kelima, dia taat kepada suaminya, masuk surga. Gitu. Apa sebabnya? Capek. Yang kedua, yang namanya perempuan setengah akal laki-laki, bukan PA, bukan. Setengah akal laki-laki itu begini maksudnya. Ibu-ibu nggak ada kan? Maksudnya itu lebih mengedepankan emosi. Kalau prinsip agama kita begitu, udah capek nih jamaah, makanya jangan maksain. Kalau kita udah bagus tahajud, jangan maksain istri untuk wajib tahajud, jangan. Tapi kalau dibangunin, mah tahajud yuk, bulan depan aja dah Pak, nggak apa-apa ya, biarin dulu. Mah tahajud yuk, minggu depan aja dah Pak. Nah, kalau udah mah tahajud yuk, ayo dah Pak. Waduh, hebat, luar biasa. Itu namanya Wonder Woman. Iya, itu wanita yang very very amazing, sangat luar biasa. Assalamualaikum. Nih lagi ngomong apa ya? Jadi Nabi pernah berjamaah bersama sahabat Huzaifah ibnul Yaman satu malam. Perhatiin nih. Faftataha al-Baqarah fakultu yarkau indal mi'ah thumma madha. Rupanya Nabi lagi berimam satu malam, makmumnya cuma satu, sahabat Huzaifah. Itu beliau baca Al-Baqarah
rakaat pertama. Dalam hatinya Huzaifah, sahabat Huzaifah, yarka'u indal mi'ah. Paling nih berhenti di 100 nih. 100 rakaat dah rukuk gitu kan. Tsumma madha. Kenyataannya 100 bablas habis sampai akhir Al-Baqarah. Satu ayat. Satu surah, satu rakaat. Kita baca Al-Baqarah itu kalau nggak salah itu 2 juz lebih kan, ya kan? 1 juz aja yang model kita nih baca, ya kan? Setengah jam. Baca tartil dah mulai kita lama. Apa namanya? 20 menitan lah gitu ya. Kalau yang udah biasa tartil. Ini 2 juz setengah. Berarti kalau bahasa kita 1,5 jam. Kalau baca tartil itu sekitar 20 menitan. 20 kali 2 40 tambah 10 50 menit, sejam kurang 10. Satu rakaat. Kemudian fakultu yusalli biha fi rak'atin famada. Fakultu yarkau biha thumma iftataha an-nisa. Ini salah lagi nih ya. Perkiraan Huzaifah Al-Yamani. Al-Baqarah habis tuh 2 juz setengah kan. Rukuk ya kan, capek dah gitu. Thumma iftataha an-nisa. Kagak ruku, nyambung an-nisa. Nabi Al-Baqarah rupanya kagak ruku, nyambung surah An-Nisa. Faqara'aha. Langsung Rasulullah baca. Habis nih An-Nisa, ruku nih, pasti ruku. Kagak juga. Tsumma iftataha Ali Imran. Kemudian langsung Ali Imran. Faqara'aha. Maka Nabi baca sampai tuntas. Yaqra'u mutarassila. Beliau membaca itu solat dengan begitu tartilnya. 3 sekitar 8 juz lah. 1 rakaat. Boleh jadi Nabi kalau qiyamul lail kakinya pada bengkak kan begitu. Hadisnya kan begitu boleh. Kalau Rasulullah itu digambarkan hatta tatawarrama qadamah, sehingga tumit Rasulullah itu pada bengkak. Jadi dirinya lama. Model kita kan bengkaknya sama ini, asam urat, gaprakan futsal, ya. Tapi modusnya beda kita. Bayangkan coba, kurang lebih 8 atau 7 juz 1 rakaat. Iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Apabila Rasulullah melewati satu ayat yang di dalamnya ada ayat tasbih, maka Rasulullah memuji subhanallah. Wa iza marra bi su'alin sa'ala. Dan apabila Rasulullah melewat pada satu surat dengan adanya perintah untuk meminta, maka Rasul meminta. Contohnya surah apa itu? Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahumma hasibna hisaban yasira. Tuh kalau kita lagi salat tuh sunnah kita pelan-pelan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Itu namanya perintah untuk minta. Salah satunya begitu. Wa iza marra bi ta'awuzin ta'awuz. Apabila Rasulullah melewati ayat perintah untuk berlindung, ta'awuz, maka Rasulullah ta'awuz, berlindung. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bukan 3 suratnya, bukan. Kapasitas ayatnya kurang lebih sekitar 7 juz, 8 juz. Ketika ruku, yaqulu, beliau berkata,
Beliau berdoa, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, maka rukuknya Rasulullah sama dengan dirinya. Coba berarti. Ini mungkin kita jarang tersentuh, tapi harus kita tahu, tauladan kita begitu. Dosanya nggak ada, suci lahir batin, dijamin surga. Ya Allah. Kalau bisa kita katakan gitu, setengah jam kali 7. Berapa itu? 3 jam setengah. Ya, itu 1 rakaat. Bacaan Nabi lah, kita bacaan Nabi. Umpamanya Al-Baqarah itu Nabi baca tartil, baca cepat. Katakan umpamanya 15 menit lah. 15 menit. 15 kali 7 boleh. 15 menit kali 7 berapa? Hah? Berapa jam? 2 jam kurang 1 rakaat. Rukuknya hampir 2 jam juga. Allahu Akbar. Dan rakaat selanjutnya begitu juga. Jadi boleh jadi Rasulullah pulang ke rumah habis sholat Isya, sholat subuh menggunakan wudhunya sholat Isya. Jangan berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sultanul Auliya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya, pemimpinnya para waliullah, yang pernah mengatakan kullu waliyin wa waliyatin tahta qadamayya. Setiap wali yang ada di dunia ini, laki perempuan, itu di bawah telapak kaki saya. Kan begitu. Ungkapan beliau adalah pemimpin gitu. Beliau selama 40 tahun sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya 40 tahun. Bayangin coba. Kalau kita kan berat mulu ya. Makanya ubi mulu, ubi toko kak genjer tucok. Waalaikumsalam. Ya paling banter umpama nih sholat isya umpama jam 12 lah, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 jam. Apalagi sholat isyanya tepat waktu, waliullah. Udu sholat subuh menggunakan udu sholat isya, artinya kagak batal. Apa sebabnya? Ya karena malam banyak sholat, banyak ibadah. Subhanallah. Ada salah satu santri saya tahadus binikmatillah udah 3,5 tahun. Membiasakan 3,5 tahun sholat subuh menggunakan wudu sholat isya. Salah satu santri saya, Ahmad namanya. Isyanya jam 4. Nonton bola dulu. Dia kalah kali nih. Nah, ini Nabi dirinya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Wa kana ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukuknya sama dengan dirinya. Allahu Akbar. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian ia berdoa sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, duhai Tuhan kami, bagimu segala puji. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri qiyaman tawilan qariban, lebih lama lagi dari rakaat yang selanjutnya, yang sebelumnya. Qariban kurang lebih mimma raka'a, sama seperti rukunya juga. Masya Allah. Tsumma sajada, kemudian sujud beliau. Faqala subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi,
maka sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beda tipis sama dirinya. Beda tipis tau ya. Kalau dirinya 2 jam kurang 10 tadi umpamanya ya. Sujudnya Nabi 1,5 jam dah. Enggak tidur pulas kagak. Enggak, santri kita ngorok. Dahsyat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama, harusnya malu kita. Ya Allah, malu apalagi saya nih ngomong doang. Betapa mulianya Nabi Muhammad dan sucinya. Itu sholatnya luar biasa. Sehingga di tengah sholatnya ketika salam, mau melanjutkan rakaat selanjutnya, baru mau takbir, Siti Aisyah radhiyallahu anha menegur baginda Nabi Muhammad, ingat kesehatannya. Ya Rasulullah, la tu'adzib nafsaka. Duhai Rasul, jangan kau siksa dirimu. Bukankah engkau maksum, dijamin surga, gak punya dosa? Sudahlah ya Rasulullah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku sayang, apakah abang gak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Siapa orang yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kita bersyukur bisa ngajak orang makan, bisa bikin walimahan, kendurian, selamatan, tahlilan. Rasul enggak. Ada uang dibagi umat, ada uang dikasih umat, ada uang dibagi sama tetangga, dikasih sama tetangga. Sampai Rasulullah meninggal dunia, antum tahu nggak? Suatu saat Siti Aisyah, beberapa hari Rasulullah mau wafat, Siti Aisyah sehari semalam belum makan. Tiba-tiba Sayyidina Ali membawa sepotong roti, makan berdua. Tapi Siti Aisyah itu anak yang Siti Fatimah, Siti Fatimah itu sehari semalam belum makan. Kemudian Sayyidina Ali sang suami membawa sepotong roti, makan berdua. Begitu Siti Fatimah mau makan, nggak jadi makan, diurungkan. Apa sebabnya? Dia ingat ayahnya. Yang potongan sama suaminya, izin mau ke rumah Abah. Datanglah ke rumah Rasulullah. Ayahanda, ini ada rezeki sepotong roti. Kita makan ya berdua. Alhamdulillah, terima kasih. Rasul nggak makan dulu, nanya, kamu udah makan nak? Udah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Padahal Siti Aisyah sehari semalam belum makan. Betul. Ditutupin biar makan bareng. Bikin nangis Siti Aisyah ucapan Rasulullah. Anakku sayang, ketahuilah, Abah 3 hari belum makan, baru ini dapat. Berarti lebih parah dari Siti Fatimah. Nangis. Papa makan semua deh. Makan semua. Enggak, kita makan bareng. Itu dia. Menjelang wafat Rasulullah, baju Rasul cuma 3. Enggak ninggalin apa-apa. Karena asal dapat rezeki dibagi sama umat. Asal dapat rezeki ngasih sama jemaah semuanya. Allah. Jauh enggak kita? Jauh banget sama kita. Paling enggak kita jangan bakhil banget jangan. Ada satu cerita jamaah. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala menceritakan, ketika musim haji, ada seorang saudagar kaya yang memiliki sahabat di Mekah. Ini saudagar kaya ini pengusaha gitu ya,
menuntaskan rutinitas ibadah hajinya. Datang ke rumah sahabatnya. Sahabatku, aku boleh nitip nggak nih barang-barangku? Oh silahkan. Ini sahabatnya orang soleh, orang amanah, ahli zikir, ahli ibadah, ahli sujud, ahli baca Quran, ahli segala. Itu harta kekayaannya itu, yang gembolannya kalau bahasa kita, dititipkan kepada sahabatnya. Nanti setelah ibadah hajiku selesai, aku kesini, mohon maaf nih ngerepotin. Gak apa-apa, udah lanjut aja. Boleh. Jelas sih. Falam mentah, ketika selesai ibadah haji, ini sang saudagar kaya mencari ke rumah itu sahabatnya. 180% tidak diduga, rupanya sahabatnya sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Itu takdir, qadarullah. Ditanya dong, mungkin dititipin. Anaknya, adiknya, keluarganya, teman tetangga kagak ada yang tahu. Waduh, ini harta miliaran. Bukan sekedar gembolan. Kalau tibang kain bujur mah kagak masalah. Di situ ada dirham, ada dinar, ada berlian macam-macam, saudagar kaya. Akhirnya ada seorang yang menunjukkan kepada gurunya almarhum, seorang mursyid, seorang ulama yang mukasyafah. Datanglah kepada gurunya almarhum. Tuan, nanti malam setelah tengah malam datanglah ke depan sumur Zam-Zam. Ketahuilah, sumur Zam-Zam itu adalah bibir daripada syurga. Teriaklah di situ, panggillah namanya. Kalau memang dia mati, dia wafat dalam kondisi husnul khatimah, ahli syurga, dia akan menjawab daripada sautanmu. Tapi kalau tidak ada, sampai 3 kali tidak ada sautannya, maka engkau pergi ke Yaman. Di situ ada sumur Barhut namanya. Sumur Barhut itu adalah bibir daripada neraka jahanam. Kalau memang tidak ada di surga, maka pasti di situ. Baik, terima kasih Tuan Guru. Tengah malam ke pinggir sumur Zam-Zam dipanggil, ya Fulan bin Fulan, Assalamualaikum. 3 kali, kagak ada jawaban, kagak ada sautan. Waduh, masa iya kan teman saya ahli ibadah, orang soleh, bulak-balik Mekah Madinah, kok nggak ada di sini? 3 kali tidak ada sautan, maka pindahlah ke sumur Yaman, Barhut namanya. Akhirnya besoknya dia ke Yaman. Sampai di Yaman, singkat cerita, malam juga di pinggir sumur Barhut, sampai sekarang masih ada di Yaman. Di pinggir sumur Barhut, dia teriak, memanggil namanya. Ya Fulan bin Fulan, Bagadur, lu di situ enggak? Iya bro, ngapa lu? Buruan, gua panas nih. Ane punya barang kemana? Kan ane titipin nama ente. Keluarga ente kagak ada yang tahu, tetangga kagak ada yang tahu. Ente ke anu aja, di bawah pohon korma, ane pendem di situ. Ane khawatir ada yang kagak amanah, makanya ada pendem di situ. Ente bener. Kalau gua bohong sambar geledek barang lu, gua mau. Dah lu sono cabut dah, gua panas nih, ngomong mulu lu, bantu kagak. Ya Allah, ane mau nanya sob. Ente kan sahabat aneh, ente ahli sujud, ente ahli baca Quran, ente ahli zikir, ente ahli berderma, ente ahli semua ibadah. Kenapa tempat ente di sini? Ini ane dapat kabar dari guru ente, harus ke sini kalau nggak ada di sumur Zam-Zam. Ente kan kok di neraka? Ente kan orang soleh. Baru nih dapat ilmu besar dari kawannya. Bro, emang aneh ahli ibadah, ahli berderma, orang tahu aneh orang baik, orang soleh. Tapi Allah hukum aneh di sini pul, lantaran aneh punya adik kandung perempuan yang aneh kagak urusin, aneh leha-leha sama aneh punya keluarga.
Adik ane terlunta-lunta, dia minta-minta. Ane asik ibadah, ane kagak pernah ngajarin tuh adik kandung ane tuh bagaimana cara ibadah yang baiknya. Lantaran itu Allah tempatkan ane di sini. Kagak peduli dengan adik perempuannya. Sama adik perempuannya kagak peduli bagaimana sama Rasulullah. Nauzubillah min. Jangan sampai juga lantaran takut sama bini kalah ibu kandung kita, kalah adik kita, kalah semuanya. Rasulullah yang mengatakan, man faddala zawjata ummi, siapa orang yang mendahulukan istrinya daripada ibu kandungnya, fa alaihi laknatullah, Allah laknat dia. Auzubillah min zalik. Tuh Mang Asep. Waalaikumsalam. Idan. Bukannya takut sih Pak Ustadz, saya ngalah aja ngalah. Ya tipis bal, tipis. Ini mumpung gak ada ibu-ibu nih, ya kan? Assalamualaikum. Enggak, ini emang harus tahu. Yang ibu-ibu juga harus tahu. Yang istri juga harus tahu. Kalau ada suami nyisihin hartanya untuk ibunya tiap bulan, untuk bibinya, untuk adiknya, untuk sepupunya yang yatim, wajib bersyukur. Kalau punya suami model begitu, wajib bersyukur. Cuma istri yang rada kurang seon otaknya, yang gak bersyukur. Sekarang pilih mana itu, ada suami taat sama emaknya, nyisihin uang buat emaknya, buat adiknya, ketimbang buat janda sebelah. Mau mana? Hui. Ada uang dikasih buat jablay, ya kan? Kan prinsip hidup, kalau ada sate kenapa harus beli kambing? Coba itu. Parah nggak dan? Bersyukurlah karena suaminya soleh. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, nih hadis ini. Masuk Neng. Kemana tadi? Saya lupa. Yang kedua. Iya kong tahu. Nah, hikmah yang kedua dari hadis ini, coba bayangan, masih ingat Nabi satu rakaat baca surat apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berapa juz kurang lebih? Allahu Akbar. Jelas ya? Kipul nih, barusan dengar, ntar malam gue kerjain lah ya kan? Tuh. Boleh nggak? Cakep. Tapi ingat ya. Setan itu begini. Kalau iman seorang muslim udah mulai kuat, mulai naik, bukannya disuruh malas ibadah, malah disuruh banyak ibadah. Contoh gini. Dulu nih zaman-zaman masih labil ya kan. Anto, Yasir, Fatih, Ibul masih males sholat. Terus setan lu, apain sholat lu? Namanya apa? Oh, temen lu kagak sholat, enak aja rupanya. Oh, ntar aja udah tua lu mah, masih muda. Ya. Rupanya Yasir, Ibul, Anto udah mulai kuat imannya. Emang gua sholat buat nyari rezeki, buat gua deket sama Tuhan. Gua kudu terima kasih lah. Di dunia apa yang gratis? Kagak ada, ya kan? Sampai kencing 2.000, mandi goceng, kentut 1.000, apalagi kita punya otak, kita punya jiwa, kita punya ruh. Masa gak ada terima kasih sama Tuhan? Dan gue tahu sholat gue banyak juga gak bakal ningin derajat Tuhan. Tuhan udah maha mulia. Buat gue di kuburan, nah udah mulai nih imannya nih. Yasir, istiqomah sholat, istiqomah ngaji. Setan pinter. Setan kan kuliah juga. Wah ini bocah kagak kena nih ya kan. Lagi sholat, lagi ngaji begini. Ya saya dapat ilmu dari Nabi. Nabi ahli surga. Satu rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Masa gua kalah ya kan kata Yasir.
Kata setan, ikutin Nabi jadi wali lu. Mumpung masih muda, ntar malam baca yang banyak. Kalau bisa tambah baca surat tanah sekalian. Tapi Yasar mikir lagi, gua kan kagak hafal Quran. Setan bisikin, bikin tuh kayak model tiang, kan bisa lu bolak balik kagak apa-apa. Iya, gua jadi wali nih. Tuh setan begitu. Malah disuruh ibadah yang banyak. Tujuannya apa? Ntar dia kan bakal bosan tuh. Orang kalau udah bosan bakal kagak sama sekali ibadah. Berhasil setan. Baca Al-Baqarah, Yasir. Pakai lagu lagi ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, 3 hari 3 malam. Kubat baca. Dapat 1 rakaat bisa, 2 rakaat. Waduh, gue kagak sanggup nih. Boleh jadi Nabi begitu kan. Kagak dah. Udah tepar dah, tidur dah. Besok malam nggak sama sekali tahajud, kuliah aja kagak. Berhasil setan. Tuh. Jelas ya. Jadi setan alim juga ya. Bagaimana tergantung musuh. Nah ini jamaah. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat menggunakan ayat yang panjang-panjang? Ingat, ukur kemampuan kita. Makanya yang dikit istiqomah lebih bagus daripada baca banyak kagak istiqomah. Yang penting ajak konsisten. Model tampang kita udah kuliah aja dah. Biar kata 2 rakaat, yang penting istiqomah. Iya. Ya share, baca Al-Baqarah kayak Nabi. Ali Imran, An-Nisa. Besok enggak sampai mati. yang kita mampu aja. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita imam, makmumnya orang lain? Haram hukumnya baca surat panjang-panjang. Pernah sahabat Muaz bin Jabal pulang ke kampung, sholat Isya, imam bacaan begitu tuh, Al-Baqarah 1 rakaat, terus An-Nisa, Ali Imran. Akhirnya ada orang di kampung ngadu sama Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Yang namanya sahabat Nabi itu yang dikadar jadi sufi, orang muda, kuat, hebat. Dibawa nih kebiasaan nih, dipakai imam di kampung nih. Ada aki-aki yang encok, ada mamang yang asam urat, ada yang macam-macam. Ngadu ke Nabi. Nabi, emang kudu begitu apa? Salat Isya panjang-panjang. Emang apa? Begini begitu, sahabat Muaz begitu. Panggil Muaz. Ditegur sama Rasulullah. Afattanun ya Muaz. Afattanun ya Muaz. Wahai Muaz, apakah kau akan membuat fitnah bagi umat? Wahai Muaz, apakah kau akan membuat fitnah bagi umat? Jangan begitu. Apa maksudnya? Kalau makmumnya umum, salatnya iza a'amma ahadukumun nas falikhafif, kata Nabi. Kalau kamu jadi imam di masyarakat umum, ringankan bacaannya. Rakaat pertama alam nasyrah, alam taro, umpamanya. Rakaat kedua itu, atau kuliah kulhu yang biasa-biasa aja. Jelas? Kata ulama, kecuali makmumnya maksurin, makmumnya termasuk golongan orang-orang yang khusus di pesantren takhusus Al-Quran, pesantren hafal Quran, di mahasiswa, di contoh di IIK itu yang boarding school juga. Kalau 1 malam sholat taraweh 1 juz, itu mah tipis. Nabi berapa juz ini? Itu 1 juz aja taraweh itu masih lama banget, betul nggak? Tapi kalau makmumnya semuanya anak santri, nggak masalah. Emang makanan dia dibawa ke masyarakat, jadi fitnah. Jadi yang kita pakai adalah, apabila kamu menjadi imam bagi masyarakat, falyukhaffif, ringankan bacaannya. Ini juga ada pesan moral ketika kita masuk ke konsep daulah, kenegaraan. Maka siapa manusia jadi pemimpin, pemerintah, presiden, raja, sultan, maka kebijakannya jangan sampai menjerat umat, ringankan gitu.
Sama RT sama gitu. Ya asal jadi RT iuran mulu. Apa uang mulu. Bentar-bentar ke Pak Koper, yo puncak. Mancing. Waduh kacau. Assalamualaikum. Ente RT boleh? Enggak apa-apa, bagus. Yang penting kebijakannya jangan nyusahin umat. Saya mau tanya sama jemaah, hidup kita memudah nggak? Mudahin urusan orang. Sekarang saya tanya lagi, hidup kita mau susah nggak? Saya tanya sekali lagi nih, yang kuat jawabnya. Hidup kita mau susah nggak? Jangan nyusahin orang, itu gampang. Mau mudahin urusan orang, didoain berkah. Nggak mau susah, jangan nyusahin orang. Jangan dibalik, kalau bisa dipersusah, ngapa dipermudah? Aduh, hancur hidup, susah hidup rumah tangganya, anaknya petaka mulu, karena bikin susah. Umur nggak lama, bang. Mudah-mudahan kesadaran kita, wasilah majlis yang mungil ini, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita, sehingga Allah berkahi, Allah bahagiakan kita hidup dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ansurna ala jami'i a'da'id-din nasran aziza wa khzulhum khizlanan kabira wa dammirhum tadmiran syadida wa tabbirhum tatbira waj'alhum haba'an manthura waj'alhum minal akhsarina a'mala wa qina syarral aswad wa syarral 'ida wa syarrad da wa la taj'alna mahallan lil balwa wa la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa akhrijna minhum salimin ghanimin wa najjina minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.